Ada Alkitab yang berkata bahwa pemimpin itu dari Tuhan, pemerintahan tuh dari Tuhan, pemerintahan tuh wakilnya Tuhan, dia bilang kayak gitu. Nah pertanyaannya, apakah Pak Anies ini juga waktu itu juga dari Tuhan, dan pemimpin-pemimpin ini yang sekarang lagi ini adalah benar wakil dari Tuhan juga atau enggak gitu loh. Mungkin dia mumpuni sama hal itu. Mungkin di daerah itu orang yang percaya itu kebanyakan tidak masuk politik. Tapi boleh nggak taat sama pemerintah? Susahnya jadi Kristen. Oke, yang kemarin habis nyoblos, teman-teman berapa hari lalu ya kita habis nyoblos tanggal 27. Tapi Depok sedih. 500.000 orang nggak nyoblos. Waduh. Kenapa menurut lo nggak nyoblos? Nggak tahu, KPU-nya nggak tahu kasih alasannya apa gitu. Tapi mungkin kayak kepercayaannya ya kali ya. Tapi gini, yang jadi pemikiran gua adalah yang perlu dibahas. Nah, kan banyak yang berkata bahwa ada Alkitab yang berkata bahwa pemimpin itu dari Tuhan, pemerintahan tuh dari Tuhan, pemerintahan tuh wakilnya Tuhan, dia bilang kayak gitu. Nah, pertanyaannya, pemimpin yang sekarang ini yang dipilih, apakah benar itu mereka mewakili Tuhan? Apakah benar itu dari Tuhan? Ini kayak gitu. Selama ini kan banyak orang Kristen yang berpikir gini, kayak dulu gembar-gembor nih zamannya Ahok, ya kan? Karena Ahok Kristen, Ahok memberitakan kebenaran. Makanya orang berpikirnya inilah pemimpin dari Tuhan, intinya gitu loh. Iya, padahal di Amerika Latin banyak pemimpin yang Kristen mafia. Membunuh-bunuh genosida orang. Iya gitu. Nah, pada akhirnya kan menang rivalnya. Yang pada saat itu Pak Anies gitu loh. Nah, pertanyaannya, sedangkan Pak Anies ini kan beda agama nih. Dari kita beda kepercayaan gitu loh. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Anies ini juga waktu itu juga dari Tuhan, dan pemimpin-pemimpin ini yang sekarang lagi ini adalah benar wakil dari Tuhan juga atau enggak gitu loh. Nah, jadi yang ini adalah ayat tersebut gitu. Gimana Bapak Billy yang udah kayak Meksiko ini? Kita buka di Roma 13. Ya, dikatakan di Roma 13, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah, jelas tuh berarti kayak itu kan. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Udah sampai situ aja. Ya. Jadi kalau dari ayat ini jelas bahwa semua pemerintah yang di atas kita, entah itu yang baik nggak baik juga, asalnya dari Tuhan sebenarnya. Gitu. Nah, cuman kan yang jadi pertanyaan, apakah istilahnya pemerintah ini tuh benar-benar yang kita taunya tuh dari mana kalau dia istilahnya dari Tuhan, dipilih Tuhan. Itu pilihannya Tuhan gitu. Maksudnya kayak yang benar-benar untuk, kan tadi kita oke lah, yang baik yang jahat itu kan memang ya Tuhan izinkan lah ya, karena memang ayatnya bilang begitu. Tapi kan kita mau tahu nih yang benar-benar dipilih Tuhan, kayak contohnya tuh kalau di Israel dulu, zamannya Israel sebelum Masehi itu ada, kita tahu namanya Kores. Nah, Kores ini kan bukan Yahudi dia, bukan penyembah Yahweh, tapi bisa dibilang dia penyembah berhala gitu loh. Nah, tetapi memang di ayatnya itu dibilang pada tahun di Ezra 1, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Nah, jadi jelas dari sini walaupun Kores ini bukan penyembah Yahweh, tetapi dia adalah orang yang disuruh dipilih Tuhan untuk menggenapkan firman. Nah, jadi kayaknya tuh harus dibedain tuh pemimpin yang memang Tuhan izinkan sama pemimpin yang Tuhan pilih tuh istilahnya. Tuhan yang pilih sendiri. Istilahnya kayak gitu. Nah, maksud gue tadi pertanyaannya apa? Pilih sama dari gimana kalau bagaimana ngeliat ini dari Tuhan dan bukan. Oke. Nah, kalau kita lihat dari belajar dari Koresnya ini, udah pasti dia akan menggenapi firman Tuhan. Tuhan punya planning rencana. Tapi ada orang-orang memang yang dipakai nih. Nah, kalau kita lihat apa yang menggenapi, yang pertama kan Kores ini yang membebaskan dari perbudakan di Babel. Satu. Yang kedua, dia yang menolong orang Israel untuk membangun lagi bait Allah yang kedua. Yang bait Allahnya Salomo yang kedua nih.
yang sudah dihancurkan oleh Babel pada waktu itu. Ya kan? Nah, itu kita lihat bahwa ternyata di situ Tuhan itu memilih dia untuk menggenapi rencananya, untuk kemajuan dari umatnya. Iya. Jadi untuk menggenapi visinya Tuhan lah ya. Iya, betul. Kayak ada damai sejahtera dari tempat itu. Betul. Berusaha mensejahterakan kota di negara itu dari terpuruk jadi bangkit dan lain-lain. Jadi visi Tuhan tuh jelas tuh, ada kedamaian, ada kesejahteraan dan lain-lain. Nah, siapa yang mau menggerakkan visi itu, ya kan? Ya nggak harus orang Kristen gitu kan. Tuhan tahu gitu kan. Orang yang bukan Kristen pun juga ya Tuhan pakai dia. Tuhan gerakin. Iya. Tuhan pakai dia untuk menjalankan eksekutif itu tuh, eksekusi itu ya kan. Dan menjalankan pemerintahan yang ada. Mungkin dia mumpuni sama hal itu. Mungkin di daerah itu orang yang percaya itu kebanyakan tidak masuk politik. Jadi kalau dipaksain mau gimana kan nggak bisa. Ya udah, gue pakai orang yang udah di politik nih gini kan. Nah, jadi bisa dibedain dia menjalankan visi Allah untuk menyejahterakan kota dan negara, dibedain dengan keimanan dia. Keselamatan itu bisa dibedain. Itu udah urusannya si pribadi ini yang dipakai Tuhan sama Tuhan sendiri gitu kan. Gitu. Walaupun tuh ada kejadian yang kayak di Roma kan gitu. Kita tahu Tuhan Kristen tuh bangkit gara-gara Roma kaisarnya bertobat gitu kan. Tapi proses demi proses gitu kan. Seandainya nih kalau kaisar tidak bertobat pada waktu itu, ya kan? Gue rasa Kristen tuh cuman kepercayaan yang minoritas kecil banget di dunia. Karena Roma kaisar bertobat, akhirnya semua orang Roma dan di bawah Roma pada itu yang menguasai dunia harus Kristen. Iya, diwajibin. Ya kan? Jadi Tuhan bisa pakai itu tuh untuk menjalankan visinya Tuhan gitu kan. Iya, itu dia. Ya gitu. Yang kita tahu adalah visi yang gimana cara milihnya ya, pilih orang-orang yang benar-benar konsisten mensejahterakan kota, yang konsisten untuk meniadakan yang namanya intoleransi, konsisten untuk yang kebenaran gitu. Kalau udah jelas dia orang yang konsisten, orang yang punya background yang nggak bagus, ya walaupun dia Kristen pun gue nggak bakal pilih lah gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi sekalipun dia Kristen belum tentu pilihan. Belum tentu pilihan. Gitu. Itu juga pada akhirnya kecewa. Banyak yang kecewa adalah ketika merasa Ahok ini dari Tuhan, dan ketika Ahok itu memilih untuk nikah lagi, pada akhirnya banyak orang yang kok gini. Makanya gue sempat dengar kata lo bahwa milih pemimpin itu bukan dari agamanya tapi dari kinerjanya. Betul, setuju. Nah, pertanyaan gini, ada perbedaan nggak? Kan kalau pemilihan Tuhan bagi hamba Tuhan yang untuk melakukan kegiatan pelayanan itu pasti melakukan kehendaknya Tuhan. Contoh kayak Daud dan segala rupanya. Nah, sedangkan kalau dibilang pemerintahan itu dari Tuhan, tapi kita melihat bahwa ada oknum-oknum pemerintah yang pada akhirnya korupsi, melakukan nepotisme, bahkan melakukan diskriminasi juga tetap ada. Gitu kan segala buat kontroversi lah. Iya, kontroversi lah. Nah, apakah Tuhan salah pilih pada saat itu atau gimana? Visi Tuhan nggak salah. Ketika dia jatuh, Tuhan kan nggak jatuh. Dia jatuh manusia pribadi kan. Sepanjang manusia pun juga manusia biasa membuat kesalahan, tetapi dia untuk menjalankan visi mungkin udah 30% gitu. Di tengah jalan dia jatuh kan Tuhannya nggak jatuh. Ya Tuhan bisa ganti orang lagi nanti kan untuk menjalankan visinya Tuhan itu. Gitu ya, soalnya manusia, makanya orang Kristen pun juga yang jadi pemimpin bisa jatuh juga kan gitu. Jadi ya tergantung orangnya aja gitu. Sebenarnya itu yang menjelaskan sebenarnya di Ibrani ya, yang bilang bahwa orang yang pernah diterangi hatinya kemudian kembali lagi menginjak-injak darah Kristus dan lain sebagainya, kayak murtad lah. Nah, itu yang menjelaskan sebenarnya adanya kehendak bebas. Gitu loh, maksudnya walaupun memang dia pilihan Tuhan, betul, dia melakukan kehendak Tuhan, tapi kehendak bebas itulah yang akhirnya membuat seseorang itu bisa menolak anugerah, istilahnya kayak gitu. Anugerah kan bukan diusahain kan. Anugerah kan kita pilihannya cuma dua, kita terima atau kita tolak. Lah ya kalau misalnya memang dia sudah dipilih, dianugerahkan sebuah kedudukan dan akhirnya dia menyalahgunakan kedudukan itu, ya berarti itu kan kita bicara soal kehendak bebas. Karena Tuhan itu kan sudah memberikan pasti jalan yang terbaik. Gitu. Oke lah, kita ambil contoh Adam dan Hawa aja kan. Kan udah disiapin yang terbaik tuh semua. Ya kan? Tapi kan akhirnya apa? Kehendak bebasnya itulah yang akhirnya mereka memilih untuk memakan buah
rasa anggur lagi. Buah pengetahuan baik dan jahat gitu. Ya itulah terlepas dari kontroversi teologinya ya. Cuman ya itulah contoh konkret yang ada. Cuman baik lagi tetap mau seburuk kamu memimpin, ya kita harus submit ke Tuhan begitu kan. Jadi orang Kristen di Korea Utara tetap submit sama pemimpin. Jadi bisa dibilang juga gini sih sebenarnya. Karena pemimpin yang dipilih itu jadi sekarang itu pasti untuk menggenapi visinya Tuhan gitu di sebuah negara, di sebuah tempat, bahkan di sebuah kota. Kita ambil contoh Kaisar Nero. Kalau Kaisar Nero hari itu nggak memimpin, dia menganiaya umat Kristen, nggak mungkin Injil itu akan kesebar ke seluruh dunia. Karena semua murid pada saat itu ngumpulnya di mana? Ngumpulnya di Yerusalem. Karena Nero itu mau membantai, pada akhirnya semua kabur-kaburan. Nah, gara-gara hal itulah visinya Tuhan tuh terjadi. Di Injil itu disebarkan. Jadi dengan kata lain, kalaupun mungkin kita melihat orang yang di pemerintahan itu mungkin ada oknum-oknum yang lalim dan segala rupa, percayalah sebenarnya Tuhan tuh lagi giring kepada visinya dia. Mungkin kalau misalkan lagi dapat ada yang radikal, mungkin Tuhan pengen gereja-gereja di situ lebih berdoa lagi, ya kan? Waktu tahun 98 lebih berdoa lagi kan gitu loh. Pecah tuh kerusuhan di mana-mana, akhirnya lahir JDN. Gerakan Doa Nasional Pak siapa namanya itu? Panji Panji. Ya kan? Daniel Panji. Gereja-gereja yang dulunya kotak-kotak gue Protestan gue karismatik dan gini. Malah jadi ini ya. Jeder nyatu ya sekarang. Ya gitu lah. Tapi boleh nggak taat sama pemerintah? Taat ininya. Kalau taat konstitusinya harus taat kan. Kalau menurut gua ini ada syaratnya sampai ada batasnya kita taat. Contohnya gimana nih? Kalau kita taat selama itu tidak bukan merugikan lah ya. Bukan. Kita taat kalau dia tidak sampai mengusik keimanan kita. Contohnya? Misalnya kita nggak boleh lagi ibadah, nggak boleh lagi baca Alkitab, Alkitab dibakar semuanya, gereja dibakar semuanya. Nah itulah saatnya kita nggak boleh taat sama pemerintah. Kenapa? Karena memang Petrus dan Yohanes waktu dilarang untuk menginjil, ya di Kisah Rasul 4 ayat 19, dia bilang begini, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dia kalau ngomong tuh sama pemerintah ya? Dia lagi ngomong bukan sama pemuka agama, yang melarang dia untuk menginjil. Gitu. Jadi kita harus taat sama pemerintah, tapi ada batasnya. Batasnya di mana? Batasnya kalau sudah mengusik keimanan, dalam arti kita sudah dilarang beragama, udah gereja dibakar-bakarin, ya kan, Alkitab di mana, itu sampai situlah batas kita. Kenapa? Karena kita harus lebih taat kepada Allah dibanding kepada pemerintah. Makanya ada oknum-oknum Pak RT yang melarang ibadah, mereka tetap ibadah. Dia nggak taat tuh sama pemerintah tuh, tapi lebih taat kepada perintahnya Tuhan. Jadi dengan kata lain, pemimpin yang Tuhan pilih itu untuk menjalankan visinya Tuhan di sebuah kota, di sebuah daerah, bahkan di sebuah negara. Nah makanya pemimpin itu tetap dari Tuhan. Gimana kita tetap harus taat. Tapi ketika pemimpin itu udah pemerintah itu udah melarang kita udah untuk lalim, lalim, tidak mengizinkan kita baca Alkitab, ya saat itulah baru kita tidak harus lebih taat kepada Allah. Rasanya enak gitu kali ya. Harus lebih taat kepada Allah. Betul. Gitu. Oke, itu aja teman-teman. Kalau suka akan video ini boleh nonton video-video berikutnya dalam satu channel Millennial Baper.